Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim. Hadirin sidang jamaah Jumat, bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita semua senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena alhamdulillah hingga detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak. Kesehatan, kesempatan, umur panjang, dan nikmat tertinggi jamaah sekalian yang mengantarkan kita ke tempat ini, nikmat iman wal Islam. Selanjutnya salam salawat mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah beliau. Berikut kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'in, kepada ulama dan kepada kita semua jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersamakan kita dengan Rasulullah di akhirat kelak.
Selaku khatib, saya juga mengajak kita semua jamaah sekalian untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam minggu ini kita berada di 2 hari yang cukup bersejarah jamaah sekalian. Yang pertama adalah 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Di mana dalam undang-undang dikatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan ini bisa kita raih. Oleh karena itu jamaah sekalian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat ini, nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur kata Allah, insyaallah nikmat ditambahkan. Kalau kita tidak bersyukur, azab Allah teramat pedih. Yang kedua jemaah sekali muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah yang jatuh kemarin di hari Kamis, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan Muharram jemaah sekalian, dengan Hijriah tahun baru Islam? Dahulu ada sahabat Nabi yang diangkat sebagai gubernur oleh Khalifah Umar bin Khattab. Gubernur ini seringkali dikirimi surat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun jadi persoalan jemaah sekalian adalah setiap surat yang dikirim oleh Khalifah kepada gubernur ini hanya berisi tanggal dan bulan saja, tidak ada tahunnya. Lalu kemudian sang gubernur membalas surat kepada khalifah yang intinya surat itu mengatakan memberikan saran masukan kepada khalifah agar Islam punya tahun sendiri, sehingga ketika membuat persuratan dan administrasi bisa lebih tertib. Maka pada saat itu jemaah sekalian, Khalifah Umar bin Khattab tidak tinggal diam. Beliau langsung mengumpulkan sahabat-sahabat utama, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lainnya. Beliau rapat meminta pertimbangan kapan sebenarnya dimulainya tahun Hijriah. Pada saat itu berkembang pendapat jemaah sekalian, ada yang mau bertepatan dengan kelahiran Nabi. Ada juga yang mau 1 Hijriah itu bertepatan dengan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Ada juga yang mau pas Nabi pertama kali menerima wahyu dari Allah. Ada juga yang mau ditetapkan 1 Hijriah ketika Rasulullah SAW wafat. Ada 4 pendapat yang hadir pada waktu itu. Singkat cerita jemaah sekalian, disepakatilah hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah sebagai 1 Hijriah. Dan hari ini jemaah sekalian sudah 1442 tahun hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Inilah yang menjadi pokok sehingga lahir tahun baru Islam. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Islam atau Masehi intinya adalah umur kita semakin bertambah. Kalau tahun lalu jemaah sekalian 1441 Hijriah, barangkali misalnya umur kita baru 40 tahun, maka pada hari ini jemaah sekalian sudah 41 tahun. Demikian juga yang lainnya jemaah sekalian. Usia kita berkurang jemaah sekalian, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita berkurang. Kalau tahun lalu barangkali masih ada jatah hidup kita 19 tahun misalnya, maka tentulah di tahun ini tersisa 18 tahun. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Oleh karena itu, yang paling penting dari setiap pergantian waktu adalah kita bermuhasabah diri. Nah, karena mangkasar kaki parit-parit sekali jemaah sekalian, kita timbang-timbang dirita. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan untuk kita semua, termasuk untuk pribadi khatib dalam rangka pergantian waktu ini. Yang pertama jemaah sekalian,
kita tahu tujuan hidup kita untuk apa. Kalau anak sekolah Pak diberi ujian itu ketika sudah diberikan materi pelajaran oleh gurunya, di akhir tahun atau di akhir semester diberikanlah dia ulangan evaluasi untuk rapornya. Tapi kita ini hidup jamaah sekalian masih dalam kandungan, kita sudah diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah kamu lahir inilah tujuan hidupmu. Apa itu jamaah sekalian? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada aku. Inilah jamaah sekalian, kita saling mengingatkan bahwa tujuan hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sholat yang dimaksud ibadah jamaah sekalian. Semua perbuatan kita adalah ibadah. Dua syaratnya yaitu ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Khatib memberikan contoh jamaah sekalian. Ada orang setiap pagi pergi membersihkan halaman rumahnya tetangganya. Ini adalah perbuatan yang baik. Orang itu juga melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata jamaah sekalian, orang ini tidak pernah disuruh, tidak pernah diperintahkan oleh yang punya rumah. Bahkan ketika yang punya rumah melihat orang ini, beliau hanya marah. Siapa yang suruh kau membersihkan? Artinya apa jamaah sekalian? Apa yang dilakukan oleh orang yang membersihkan ini tidak akan bernilai ibadah. Kenapa? Memang dia ikhlas, tapi yang kedua tidak sesuai dengan petunjuk. Oleh karena itu seluruh perbuatan kita jamaah sekalian insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah. Dua syaratnya, ikhlas yang kedua sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita sebagai laki-laki Pak, setiap hari keluar pergi kerja cari uang, insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah. Kalau apa? Kalau kita ikhlas. Dan yang kedua sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Saya ibaratkan orang yang kerja di pasar Pak. Setiap hari kita pergi ke pasar jualan. Kalau kita mau bernilai ibadah, nanti setelah sampai di pasar kita berjualan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan aturan agama. Jangan sampai di pasar kita mengurangi timbangan, kita tidak jujur, jekongki dan lain sebagainya. Ini tidak akan bisa bernilai ibadah. Meskipun kita ikhlas mencarikan nafkah untuk anak-anak kita, istri kita, tapi cara kita tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang pertama jadi evaluasi kita jamaah sekalian. Selalu kita mengingatkan bahwa ternyata tujuan kita hidup hanya satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaharui pemahaman kita terhadap agama kita. Jangan pemahaman agama tahun ini sama saja dengan tahun yang lalu. Sama saja dengan 2 tahun, 3 tahun yang lalu jamaah sekalian. Harus ada perubahan pemahaman, pengetahuan, ilmu agama kita. Itu hakikat pergantian pertambahan umur jamaah sekalian, bertambah tongi pemahaman ilmu tentang agama Islam ini. Karena ilmu itu jamaah sekalian mempengaruhi perbuatan dan tingkah laku kita. Sebagai contoh, ada orang Pak tahun lalu belum paham bahwa sholat berjamaah itu ternyata kebaikannya 27 kali lebih baik daripada sendiri. Setelah dia paham jamaah sekalian bahwa sholat berjamaah itu 27 kali lebih baik, maka setiap hari dia selalu ingin sholat berjamaah. Panas, hujan, jauh, dekat, selalu mau ke masjid berjamaah. Kenapa? Sudah ada ilmunya, sudah ada pemahamannya. Dia tahu bahwa sholat berjamaah itu ternyata begitu. Berbeda ketika dia belum tahu apa-apa tentang sholat berjamaah. Sholatnya sendiri saja. Dipanggil ke masjid juga masih malas karena tidak tahu, tidak ada ilmunya. Oleh karena itu penting jamaah sekalian untuk kita senantiasa belajar menambah pemahaman kita tentang agama ini. Insyaallah dengan demikian jamaah sekalian, maka ibadah kita akan meningkat juga seiring dengan peningkatan ilmu agama kita. Selanjutnya jamaah sekalian, amal kita, amal ibadah perbuatan kita mari kita evaluasi.
Ya pilat tua kian jamaah sekalian. Tidak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Tidak ada. Apakah masih ada 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun? Tidak ada yang tahu. Karena itu jamaah sekalian, mari senantiasa meningkatkan amal-amal ibadah kita. Kalau tahun-tahun kemarin jamaah sekalian kita sholat di akhir-akhir waktu, sambayan lohor ki mingkalan tamat biasa raka, sambayan mangaribi ki labiri mi isa. Maka pada tahun ini jamaah sekalian, dengan niat yang ikhlas, kita bermohon, berdoa kepada Allah diberi kekuatan, kita perbaharui ibadah kita menjadi lebih baik. Ini yang penting jamaah sekalian, perbaiki amal, tingkatkan amal kita. Yang terakhir jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada prinsip ulama kita merasa kurang amal dan senantiasa mengingat maksiat yang kita lakukan. Ini akan menjadi motivasi bagi kita jamaah sekalian, mendorong kita untuk senantiasa memperbaiki amal perbuatan kita, merasa kurang amal dan senantiasa mengingat kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini saya selaku khatib mengajak kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mari jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hari ini bisa lebih baik dari kemarin, hari-hari esok bisa lebih baik daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya tawwabbu ya ghaffaru ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.